Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang ini beneran jadi angin seger buat jutaan tenaga honorer di seluruh Indonesia. Ada kebijakan baru nih, yang katanya bisa banget mengubah nasib dan ngasih kepastian yang selama ini ditunggu-tunggu. Coba deh bayangin, udah lebih dari 10 tahun kerja, statusnya nggak jelas, tiba-tiba satu notifikasi berita di HP bisa mengubah segalanya. Itulah yang dirasain sama Bu Rani. Dan jujur aja, jutaan orang lainnya yang senasib. Kalimat sesimpel, akhirnya ada harapan, itu dalam banget maknanya. Isinya penantian panjang, isinya ketidakpastian yang selama ini jadi makanan sehari-hari. Oke, kita langsung aja bedah lebih dalam ya, soal kabar besar ini. Ini beneran bisa mengubah peta permainan buat para pekerja non-ASN di seluruh Indonesia loh. Jadi bener banget, pemerintah secara resmi bakal menerapkan skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK paruh waktu ini mulai tahun 2025. Dasar hukumnya udah ada dari Kemenpan RB. Nah ini tuh sebenarnya jawaban langsung dari pemerintah buat menata jutaan tenaga honorer yang kita tahu ya udah jadi tulang punggung pelayanan publik selama ini. Terus apa sih artinya status baru ini buat teman-teman honorer? Apa itu PPPK paruh waktu? Yuk kita kupas tuntas. Nih, poin paling pentingnya, ini bukan kontrak biasa ya, sama sekali bukan. Status PPPK paruh waktu itu adalah status ASN, aparatur sipil negara, resmi. Artinya, Anda diakui sebagai pegawai pemerintah. Bedanya cuma di jam kerja, yang lebih singkat, sekitar 4 jam sehari. Nah, lihat deh perbandingannya. Kelihatan banget kan bedanya? Ini kayak upgrade besar-besaran. Dari yang tadinya tanpa status ASN, sekarang jadi resmi. Dari kerja yang gak jelas kepastiannya, sekarang punya kontrak formal. Hak dan gaji juga jadi standar, gak simpang siur lagi. Dan yang paling krusial, nama Anda bakal terdaftar di BKN. Wow, ini lompatan yang luar biasa. Pemerintah sendiri nyebut ini solusi jalan tengah. Kenapa gitu? Ya karena ada 2 target yang mau dicapai sekaligus. 1, kasih kepastian hukum buat para honorer. Itu jelas. 2, ini juga cara cerdas buat Pemda biar bisa tetap mempertahankan tenaga-tenaga yang udah berpengalaman tanpa harus bikin anggaran jebol buat ngangkat semua jadi pegawai penuh waktu. Win-win solution kan? Oke. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Duitnya gimana? Gaji dan tunjangan? Oke, dari simulasi yang ada, rentang gajinya itu kira-kira antara 2 juta sampai 4 juta rupiah per bulan. Tapi ingat ya, ini perkiraan. Angka pastinya nanti bakal beda-beda, tergantung Anda kerja di sektor apa, dan tentu saja kebijakan di daerah masing-masing. Nah, di sini kita bisa lihat contoh simulasinya buat beberapa profesi. Ada guru, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Cara ngitungnya gimana? Ini gabungan dari UMP atau upah minimum provinsi sama gaji terakhir Anda sebagai honorer. Jadi bagusnya pengalaman kerja Anda yang kemarin itu nggak hilang gitu aja, tetap dihargai. Ini juga penting banget, walaupun kerjanya paruh waktu, hak-hak dasarnya tetap dapat loh. Anda dapat tunjangan kinerja, terus jaminan sosial dari BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga full cover, plus ada hak cuti tahunan. Ini kan bentuk perlindungan yang, ya jujur aja, sebelumnya mungkin nggak semua honorer dapat. Gimana? Udah mulai ada gambaran kan? Makin optimis dong pastinya. Yuk sekarang kita lanjut ke teknisnya. Gimana sih cara daftar dan proses seleksinya? Prosesnya dibikin simpel dan terpusat kok. Pertama, siapin dulu dokumen-dokumennya. KTP, ijazah, SK honor, surat pengalaman kerja, dan lain-lain. Terus, daftarnya semua online lewat satu portal resmi, SSCASN. Nggak perlu kemana-mana. Habis itu, dokumen diverifikasi, dan terakhir ikut tes pakai komputer atau yang biasa kita sebut CAT. Nah, ini tolong dicatat baik-baik ya, penting banget. Sistem seleksinya sekarang beda. Nggak ada lagi yang namanya lulus passing grade. Sekarang pakainya sistem ranking. Artinya yang diambil itu yang nilainya paling tinggi. Jadi, ya siap-siap, kompetisinya bakal ketat banget. Harus belajar benar-benar. Oke, seperti biasa ya, setiap ada kebijakan baru pasti ada 2 sisi. Ada peluangnya yang besar, tapi pasti ada juga tantangan dan pertanyaan yang muncul. Yuk kita coba bahas ini secara jujur dan terbuka. Dan mungkin ini pertanyaan terbesar yang ada di kepala banyak orang sekarang. Setelah belasan tahun hidup dalam ketidakpastian, wajar banget kan kalau masih ada rasa ragu? Ini beneran stabil nggak sih buat jangka panjang? Bisa diandelin nggak? Memang ada beberapa tantangan yang harus kita antisipasi bareng-bareng. Pertama, gaji antar daerah bisa jadi jomplang.
Kedua, mungkin info teknis dan sosialisasinya belum nyampe ke semua orang. Dan ya itu tadi, kekhawatiran soal stabilitas karir kalau dibandingin sama yang PPPK full time. Tapi pemerintah juga nggak tinggal diem. Mereka udah kasih beberapa jaminan buat ngejawab kekhawatiran itu. 1. Status Anda itu resmi ASN dan terdaftar di BKN. Itu pegangan kuat. 2. Kontraknya itu bisa diperpanjang tiap tahun. Kuncinya di mana? Di kinerja Anda dan kebutuhan instansi. Jadi simpelnya gini, selama Anda kerja bagus, peluang kontraknya diperpanjang itu besar banget. Nah, pada akhirnya, setelah kita bedah semua faktanya, mulai dari peluangnya, tantangannya, gaji, sampai hak yang didapat, pertanyaan ini balik lagi ke diri Anda masing-masing. Kami di sini cuma bantu menyajikan informasinya, biar Anda bisa nimbang-nimbang dan mutusin mana jalan terbaik buat karir dan masa depan. Yang jelas, satu pintu baru udah kebuka. Sekarang, tinggal Anda yang menentukan mau melangkah kemana.